Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan dari ibadahnya Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Setelah kemarin banyak diceritakan tentang sholatnya, kali ini diceritakan tentang puasa, haji dan sedekahnya. Wa kana katsiras siyam. Seperti sebelumnya disebutkan bahwa pelayannya mengatakan tidak pernah menyiapkan makan siang, yang artinya banyak waktunya Imam Ali bin Husain untuk berpuasa. Tidak cukup hanya sekedar banyak berpuasa, katsiral birri fi Ramadan. Sering berbuat baik, banyak berbuat baik ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang dermawan, tapi kalau sudah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan selainnya. Lebih dermawan daripada bulan-bulan selainnya. Nah, Imam Ali mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gemar bersedekah, gemar berbuat baik. Tapi ketika bulan Ramadan lebih banyak lagi kebaikan yang beliau lakukan. Terkadang beliau memasak kambing. Ya, masak kambing, nggak ada apa-apa, nggak ada hajat akikoh ataupun karena dapat untung besar, nggak ada apa-apa. Moro-moro masak kambing. Kemudian setelah dimasak dibagikan kepada fuqara. Padahal beliau adalah orang yang saat itu puasa. Masak kambing dibagikan kepada fuqara. Mayoritas orang di Timur Tengah, kalau tingkatnya itu menengah ke bawah, mereka mungkin makan daging itu yang masih punya masih punya pendapatan, biasanya ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali makan kambing. Tapi kalau fuqara itulah hatok makan kambing. Kenapa? Nggak punya, untuk dibeli nggak ada. Itu kebiasaan di sana. Lah Imam Ali bin Husain di saat masa-masa beliau, orang fakir itu sering makan daging. Kenapa? Beliau yang ngasih. Bukan diundang mereka datang makan di rumahnya, ya enggak. Dibagikan kepada mereka. Sudah matang, jadi mereka nggak bingung masak. Kalau kita akikoh ngundang. Padahal akikoh itu sunnahnya membagi ke tetangga-tetangga, bukan ngundang tetangga ke rumah. Sunnahnya akikoh, tapi memberikan kepada mereka. Lah Imam Ali bin Husain ini bukan akikoh, tapi bagi-bagi ke tetangganya, orang-orang fakirnya saja. Apa sing sugih-sugih dewi? Ya, karena itu kalau mau ngasih, mau sedekah, cari yang fakir, yang miskin, yang mereka nggak mampu untuk menikmati makanan yang bisa kita nikmati. Dalam keadaan seperti itu, beliau bukanya hanya pakai kurma dan roti. Kalau kita masak mau bagi-bagi, tetap kita akan ngambil sedikit ya. Sedikit apa pakai? Wong korban naik katin jauh, rong sampil sih kan. Ya. Korban nih katin dijaluk rong sampil. Apalagi meneng-meneng masak kambing, 1 kambing dimasak. Terus dibagi kabeh dek gak mangan, gak masuk akal. Belas gak masuk akal. Wong bagi-bagi 99% gak ono. Meneng-meneng masak kambing dibagi-bagi nang fuqara. Hampir tidak ditemukan ya. Kecuali ada hajat. Oh mari itu untung gede, atau ada keluarganya yang sakit biar menjadi penyembuh, minta doa, ada keperluan. Ini tidak Imam Ali, gak ada apa-apa. Masak kambing dibagikan kepada fuqara. Lah kalau ada orang seperti Imam Ali bin Husain ini satu kelurahan ono 5 wong fakir gak kerasa fakir.
Insya Allah gak ono wong ngemis di dalan. Ya. Kenapa? Banyak yang berbuat seperti itu. Lah ini di masa beliau seperti itu. Padahal beliau puasa bukanya roti sama kurma. Ibarat kalau kita itu sego ambek tempe. Dagingnya dikain wong, dia makan nasi sama tempe. Ya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika saat puasa ada orang memberikan hadiah beberapa dirham atau dinar, langsung dibagikan seketika ya habis. Ketika diomongi oleh pembantunya, coba engkau sisakan sedikit buat beli daging buat kita berbuka, kan lebih nyaman nanti bukanya. Katanya Sayyidah Aisyah, coba kamu ingatkan, ya tak sisakan. Kamu gak mengingatkan, lupa untuk dirinya, lupa untuk, kalau kita lupa untuk orang lain, kita hanya ingat diri kita sendiri ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ithar alal ghair, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah beliau juga sering haji, umroh. Sering haji dan sering umroh. Dianjurkan memang melakukan haji itu berulang kali, umrah berulang kali. Tapi ada yang lebih afdol. Ada yang lebih afdol daripada kita sering haji atau sering umrah. Kalau kita mengeluarkan diri kita sendiri ya, artinya harta kita keluarkan untuk haji, umrah, itu ada yang lebih baik. Kita menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain, itu lebih afdol. Kalau kita sudah pernah haji, kemudian kita haji yang kedua, setelah yang kedua itu lebih baik kita menghajikan orang lain daripada kita berulang kali. Kalau kita mengeluarkan dengan uang. Adapun kalau kita nggak mengeluarkan uang untuk haji, misalnya dibayari bentahun ya fadhol, terserah. Umroh ben wulan dibayari misalkan, ya berangkat atau apa-apa. Enggak melok ngetono duit, kan enak. Tapi kalau mengeluarkan uang, lebih baik itu uangnya untuk orang yang nggak mampu haji, yang dia itu terlihat semangat ibadahnya, kita biayai hajinya, biar dia mendapatkan keutamaan haji, kita juga mendapatkan keistimewaannya. Jadi kita tidak perlu berangkat ke sana, tapi kita mendapatkan keistimewaan. Weh man, enak berangkat dewe sih, orang sakno dewe ya. Ya itulah bedanya makomnya aulia dengan makom kita ya. Makomnya mereka itu yang penting nilainya, bukan penting berangkatnya. Ya, itu pernah diceritakan. Orang minta saran kepada Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam, saya ini mau berangkat haji dan membayari beberapa ulama. Ya, ngajak beberapa ulama, saya ajak haji semuanya. Katanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wis gini aja. Kamu nggak usah berangkat haji, nggak usah berangkatkan orang haji. Uangnya mana? Kasihkan kepada saya berikan kepada fuqara wal masakin. Nanti kamu dapat fadilahnya haji dan fadilahnya orang yang berangkat haji. Kira-kira kalau kita tawari seperti itu apa jawabannya? Hah? Kate berangkat haji, duwe endi? Tapi dapat fadilahnya seperti orang yang haji, bahkan lebih afdol. Melendi. Lo kalau kurung haji yo, ya. Kalau belum haji karena wajib. Ini sudah pernah haji, dan ulama-ulama itu bukan orang yang wajib haji. Apa jawaban orang tersebut? Tak pikir-pikir, gak mungkin. Kalau dia niatnya pahala yang dicari, ridha Allah yang dicari, kena wis duwe. Gate berangkat tahun haji itu fadilah. Kan lebih enak. Ayo, jangan samakan dengan makan. Kon gak usah mangan, tak pangani kon wareg, gak mungkin kan ya. Tapi kalau pahala bisa seperti itu. Lah, di sini letak kita ini nggak tahu bahwa kita ini tujuannya
benar-benar lillahi ta'ala, apa tujuannya ingin dilihat orang, ingin pamer kepada orang. Lah kalau dia memang ikhlas, ya wes kayak no duit, sementing aku itu pahala, kan tujuannya dia beramal, mendapatkan pahalanya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah beliau ini banyak haji dan selalu menganjurkan orang untuk berangkat haji dan umroh. Beliau lebih dari sekali kalau haji dengan jalan kaki. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau hajinya itu gak ngetokno biaya, melaku, dia berangkat atau, ya berangkat atau wis, tutup omamane tak karo gak urusan, berangkat atau wis, lek haji ini malah gak ngeluarkan biaya. Tapi kalau ada biaya lebih baik diberikan kepada orang lain. Lebih dari sekali haji dalam keadaan jalan. Saat itu beliau masih tinggal ada riwayat sudah di Madinah, ada riwayat di Irak, masih di Irak, di Kufah. Itu meneladani ayahnya dan pamannya, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Dan haji 20 kali menggunakan kendaraan. Tapi diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, beliau tidak pernah menunggangi ontanya dari Madinah dan sampai ke Mekah. Madinah ke Mekah kalau perjalanan mobil kalau nggak salah 4, 5, 6 jaman. Ya paling lama 7 jam naik mobil. Ya kalau naik onta dengan ada istirahat, ada untuk sholat dan lain sebagainya, ya kurang lebih 6-7 hari. Ya, seperti hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini beliau nggak naik ontanya sama sekali. Tidak pernah menungganginya dari kota Madinah sampai ke kota Mekah. Kenapa? Merasa kasihan dengan ontanya. Apa dengar pelaku sih? Tidak mengeluarkan biaya. Lah beliau banyak berdoa saat tawaf dan di tempat-tempat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa di dalamnya, seperti saat sa'i, seperti saat di Arafah dan yang lain sebagainya. Sering istilam itu bisa menyentuh, bisa mencium rukun untuk rukun yamani. Memang dianjurkan mencium rukun yamani, Hajar Aswad dan semisalnya. Kemudian dari Mekah untuk Rami itu berada di Mina. Dari Mekah ke Mina itu setiap untuk Rami beliau berjalan. Beliau berjalan ke sana. Tidak pakai kendaraan sama sekali. Adapun sedekahnya beliau khususnya di saat haji, beliau sangat gemar bersedekah. Begitu juga di waktu-waktu yang lain. Diriwayatkan oleh Ibn Katsir bahwa Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Shadaqatul laili tudfi'u ghadabar rabb wa tunawwirul galab wal gabar wa takshifu dzulmata yaumal qiyamah." Sedekah di waktu malam, artinya nggak banyak orang tahu atau bahkan nggak ada yang tahu, itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dapat menyinari hati dan kuburan, dan dapat menghilangkan kegelapan di hari kiamat. Ya. Karena itu mereka banyak bersedekah, keutamaannya karena sangat besar, dapat memadamkan murkanya Allah, menyinari kuburan kita, menyinari hati kita. Ya, kalau hati itu sudah bersinar, ilmu nasihat itu mudah masuk, ibadah ringan. Tapi kalau hatinya gelap, sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Sa'ad dari seseorang yang dinamakan dengan Mustaqim. Beliau berkata, Mustaqim ini berkata, dulu saya pernah bersama Imam Ali bin Husain. Ada orang yang meminta-minta. Ada orang meminta-minta. Beliau walaupun nggak diminta ngasih, tapi saat itu ada orang minta-minta. Karena ada orang yang meminta-minta,
Dan dulu itu orang meminta-minta memang karena kebutuhan. Kalau sekarang minta-minta karena pekerjaan. Ini perbedaannya. Lah kalau pekerjaan ini nggak boleh dikasih. Apalagi terkadang digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot sekarang. Kati sedekah nang orang minta-minta ini mikir-mikir. Ya kalau orangnya tua, ya nggak mampu bekerja, mampu ning ini tok ya gak apa-apa masih mending. Sik nom kadang nggawa genjrengan ini dikei. Gaya apa mari ngono iku? Sudah caranya haram, yang diminta haram, dikasih uangnya jadi haram, yang dimakan haram. Kayak apa kira-kira? Ya nggak mungkin toh. Sesuatu yang haram itu keluarnya ke yang halal, kayak ibadah nggak mungkin. Sesuatu yang datangnya haram pasti keluarnya ke dalam maksiat. Ya kayak ngombe ya dikei judi wis ikut tok karena maneng. Ya seperti itulah. Nah, karena itu kalau mau ngasih orang-orang minta, lihat keadaannya. Layak enggak untuk dikasih? Kalau layak kasih, kalau enggak usah. Lah beliau karena tahu orang ini benar-benar minta karena kebutuhan berdiri, seperti menghormati ulama. Seperti menghormati ulama. Kemudian dikasih. Dan mengatakan sesungguhnya sedekah itu akan diterima Allah duluan sebelum diterima oleh yang meminta. Jadi ketika kita sedekah, sebelum diterima oleh orang yang meminta itu diterima Allah duluan. Karena itu ketika ada orang yang meminta-minta, beliau berdiri, bahkan terkadang dicium orangnya, baru dikasih uang. Ojo sing wedok terus diamung bisa ning kena ya. Maksudnya itu orang laki-laki yang minta-minta. Lek wedok ya memanfaatkan itu. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyah dari Hubab bin Hasan dari Abil Hamzah Al-Thimali. Beliau berkata, Sayyidina Ali bin Husain pernah membawa sak di punggungnya, ya di taruh punggungnya seperti ini. Setiap malam bersedekah dengannya, isinya roti. Dan beliau mengatakan sesungguhnya sedekatus sir tudfi ghadab Rabb, seperti hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang rahasia itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari putranya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah dari Syaibah bin Nu'amah. Beliau berkata Imam Ali bin Husain itu dulu terkenal pelit. Iya, terkenal pelit. Kenapa? Kak ketok sedekah. Jadi terlihat pelit, gak pernah kelihatan sedekah. Tapi ketika meninggal, mereka mendapati 100 orang penduduk di kota Madinah tidak mendapatkan makanan lagi. Baru diketahui bahwa itu yang ngasih adalah Imam Ali bin Husain. Jadi dikenal pelit sampai mati, bayangkan wis. Inilah keikhlasan seseorang. Gak peduli dianggap orang pelit atau enggak, yang penting Allah tahu keadaannya dia. Tapi ketika meninggal, orang baru tahu, loh satu wong iki gak itu maneng, kekurangan. Ibaratnya dulu gak ada yang minta-minta karena kebutuhan saat hidupnya Imam Ali bin Husain. Ketika Imam Ali bin Husain meninggal, baru kelihatan orang-orang yang membutuhkan lagi. Dikatakan oleh Jarir di dalam hadis atau orang sebelumnya, maksudnya dalam cerita di masa dulu, bahwa ketika Imam Ali bin Husain meninggal, mereka mendapatkan di pundaknya atau di punggungnya ada garis hitam karena sebab membawa sak yang diberikan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Ahmad dari Umar bin Thabit, beliau berkata, ketika Imam Ali bin Husain meninggal dan dimandikan, mereka mendapatkan ada bekas hitam di punggungnya. Mereka bertanya-tanya, "Ma hadza?" Apa ini? Faqilah, dijawab, karena nggak mungkin toh, nggak tahu sama sekali, nggak mungkin. Pasti ada satu orang, dua orang yang tahu. Entah itu pelayannya, entah itu keluarganya, pasti ada yang tahu.
nggowo. Kalau sodako itu ngasih uang kan gak ketoro. Tapi bawa sak, ya pasti keluarganya pasti tanya-tanya. Kalau nggak keluarganya, dia belinya dari mana? Kan pasti tanya-tanya. Tuku tepung misalnya, 20 kilo, bendino, gak curiga. Kayak apa nggak tepung bendino? Ya lek pabrik roti, kan nggak masuk akal. Bendino tuku misal ini kita nggak ada kerjaan apa-apa. Bendino tuku gula 5 kilo, kayak apa? Hah? Kati gawe grami ya gulane. Enak mungkin tepung kati gawe gramian. Ngentekno tepung 20 kilo sak dino. Enak mungkin. Lah pasti kan orang curiga lah, dari situ bisa diketahui. Sehingga nggak mungkin sesuatu seperti itu kosong dari pengetahuan orang, nggak mungkin. Pasti ada walaupun 1-2 orang. Lah karena ada yang mengetahui, diceritakan. Beliau setiap malam membawa 1 sak tepung dan diberikan kepada fuqara penduduk Madinah. Lah diriwayatkan beliau ada beberapa orang dari penduduk Madinah yang mereka mendapatkan bahan makanan tidak tahu dari mana. Jadi kebutuhan makanannya dia setiap hari dia dapatkan tapi tidak tahu dari siapa dan dari mana. Tapi ketika beliau meninggal, baru mereka tidak mendapatkan kebiasaan yang mereka dapatkan setiap malam. Setiap malam beliau sama Ali bin Husain ini keliling ke rumah-rumahnya orang fakir, dikasih bahan makanan. Semua selesai, pulang. Setiap malam mereka buka pintu, ada bahan makanan. Gak butuh ngemis, cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, karena itu penduduk Madinah mereka mengatakan kita tidak kehilangan sedekah sir kecuali setelah meninggalnya Imam Ali bin Husain. Jadi setelah meninggalnya Imam Ali bin Husain baru kita nggak ada sedekah sir lagi. Berarti satu-satunya orang yang sedekah sir saat itu yang dirasakan oleh fuqara ahli Madinah adalah dari Imam Ali bin Husain. An Hajjaj bin Arta'a an Abi Ja'far bin Ali anna abahu Ali bin Al-Husain qasamallaha malahu marratain. Hajjaj bin Arta'a meriwayatkan dari Abi Ja'far. Abi Ja'far berarti Imam Muhammad Al-Baqir. Dari ayahnya, beliau mengatakan bahwa ayahnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain itu saling memberi, saling membagi dengan Allah Subhanahu wa taala hartanya. Dia harta dapat dari siapa? Dari Allah. Tapi dia berikan kepada Allah lagi. Dengan apa? Sedekah. Ya, dengan sedekah dia memberikan harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Seperti tadi dikatakan, orang yang sedekah itu sebelum sedekahnya sampai kepada yang minta-minta, sampai kepada Allah duluan. Lah ini saling berbagi dengan Allah. Bahkan itu berulang kali, marrotain. Ya, balak-balik terus seperti itu. Dan beliau mengatakan, innallaha yuhibbul mu'minal mudhnibat tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang dia berbuat dosa tapi dia juga banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadahnya beliau yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Seorang yang sudah mengetahui hakikat keimanan, hakikatnya ibadah, sehingga apa yang beliau miliki, apa yang beliau rasakan dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah murni dikembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas julukan Zainul Abidin disematkan kepada beliau. Lah kalau ada orang namanya siapa? Zainal Abidin. Ya lek Abidin berarti Zainal Fasikin ngono lho. Ya, diganti namanya. Al ismu yu'inul musamma kalau dalam apa namanya istilahnya para ulama. Kalau dalam Alfiah disebutkan al ismu yu'ayyinul musamma. Nama itu menentukan yang diberi nama.
Kalau namanya Zainal Abidin semestinya harus benar-benar ahli ibadah ya. Benar-benar ahli ibadah. Tapi kalau nggak ahli ibadah diganti namanya Zainul Fasiqin ya. Zainul Asin gitu. Disesuaikan ya, disesuaikan. Wallahu a'lam.